Rahayu, salam sejahtera, bahagia, dan sehat selalu untuk kita semuanya. Selamat datang sahabat-sahabat saya semua di akun YouTube channel saya, Angel Light. Kali ini saya akan membacakan untuk zodiak Gemini di bulan Maret 2022. Sebelumnya saya akan membacakan seperti apa sih karakteristik zodiak Gemini ya. Untuk zodiak Gemini, mereka sebagian besar adalah orang yang bersemangat, namun santai, dan selalu menyukai petualangan atau percakapan intelektual. Kepribadian Gemini sangat menyenangkan, tetapi seperti setiap zodiak, mereka juga memiliki kelemahan. Kekuatan mereka apa? Yaitu mudah beradaptasi, ramah, dan cerdas. Rasanya tidak pernah ada momen yang membosankan jika bersama seorang Gemini. Namun, kelemahan mereka adalah sering bimbang dan impulsif, terkadang kurang bisa diandalkan, dan suka usil. Jadi hati-hatilah jika memberitahu zodiak Gemini tentang rahasia terdalam Anda. Oke, baik. Untuk zodiak Gemini, untuk reading generalnya, untuk bacaan tarot akan saya mulai. Baik, di sini ada The High Priestess. The High Priestess ini di reserve dalam posisi terbalik ya. Di sini Anda berhubungan dengan orang yang memiliki suatu rahasia. Ada rahasia yang disimpan dari Anda, dan Anda akan menemukan rahasia tersebut. Akan terbongkarnya suatu rahasia. Anda melihat sesuatu, dan kini Anda bersikap lebih hati-hati. Kemungkinan ini adanya zodiak Pisces yang ada dalam kehidupan Anda. Kini Anda dihadapkan pada keputusan tindakan apa yang akan Anda ambil setelah mengetahui rahasia itu. Baik. Di sini kemudian ada Eight of Cups. Oke, di sini di energi di masa lalu Anda ada Eight of Cups. Di sini terlihat bahwa seseorang berjalan pergi meninggalkan suatu hubungan dengan orang lain. Yang di sini juga ada Five of Cups. Terjadinya banyak sakit hati ya, suatu banyak kekecewaan, penyesalan yang Anda alami di sini. Di sini juga ada Nine of Swords. Munculnya suatu kondisi yang penuh dengan kecemasan, yang penuh dengan stressful, frustasi. Jadi apapun yang terjadi di masa lalu benar-benar membuat Anda atau seseorang menjadi sangat terpukul. Banyak pemikiran mengenai hal-hal yang telah terjadi dan situasi bagaimana cara seseorang menanganinya. Dan dengan Nine of Swords, sesuatu telah membuat Anda menjadi terjaga di malam hari. Anda menjadi kurang nyenyak tidurnya, Anda mungkin juga mengalami suatu mimpi buruk karena adanya suatu kecemasan itu. Baik, di sini juga ada banyak terjadi konflik mental ya di sini ya. Banyak terjadi konflik mental, banyak terjadi kekacauan tentang situasi tersebut. Dan di masa lalu ini situasi tersebut bisa dikatakan sangat buruk sehingga mengakibatkan seseorang pergi meninggalkannya. Ini bisa jadi Anda, Gemini, atau seseorang yang secara emosional memutuskan untuk disconnect dan detachment serta memblok dirinya dari situasi tersebut dan dari orang yang berhubungan dengan situasi tersebut. Oke. Kemudian di energi yang masa sekarang, di sini ada Ace of Pentacle reverse, ya. Di sini adanya suatu kondisi yang mengalami kehilangan kesempatan. Di sini saya melihat adanya suatu rumah atau situasi dalam hubungan keluarga. Adanya suatu potensial yang sangat bagus untuk pernikahan, di mana Anda seharusnya dapat menikah satu sama lain. Adanya suatu energi yang sangat kuat. Sebagian dari Anda berhubungan dengan twin flame Anda. Kemudian dengan adanya kesempatan yang telah hilang, membuat seseorang merasa ditinggalkan, ditelantarkan. Ibaratnya mereka telah keluar dalam cuaca yang dingin. Jadi di sini adanya suatu kesempatan, adanya suatu potensial, ada suatu hubungan berpotensi untuk menikah, di mana seharusnya Anda menikah. Tapi karena adanya satu kesempatan yang hilang, di sini ada Ace of Pentacle yang dalam bentuk reverse atau balik ya, berbalik arahnya. Jadi di sini karena ada kesempatan telah hilang, membuat seseorang merasa ditinggalkan, ditelantarkan. Jadi ibaratnya mereka telah keluar dalam cuaca yang dingin, seperti di Five of Pentacle. Oke. Di sini mereka merasa Anda tidak lagi peduli kepada mereka. Mereka tidak lagi mendapatkan perhatian, cinta kasih, dan loyalitas dari Anda. Anda meninggalkan mereka sehingga mereka merasa kehilangan.
saat ini dari kedua belah pihak sedang berjuang untuk menciptakan suatu kedamaian dalam pikiran dan harmonisasi. Baik, di sini untuk di outcome-nya, di sini ada Two of Wands in reverse dan ada Two of Swords in reverse juga, dan ada Temperance in reverse. Saya ambil 3 ya. Baik, di sini adanya suatu tindakan atau keputusan yang besar yang harus Anda ambil di Two of Wands in reverse terkait dengan situasi tersebut. Keputusan ini mengharuskan seseorang agar dapat jujur dengan dirinya sendiri untuk membuat suatu keputusan yang sulit dengan menggunakan logika atau akal sehat. Jadi tidak menggunakan perasaan atau hati ya. Jadi di sini lebih disarankan untuk menggunakan logika atau akal sehat. Ada kaitannya dalam waktu. Di sini di Temperance, dia ditunjukkan dalam reverse. The Temperance ini memberikan indikasi waktu telah habis, karena Anda harus membuat keputusan. Tidak ada lagi waktunya untuk bersikap sabar. Jadi akan munculnya suatu kejadian sesuai dengan waktu ilahi atau kehendak Tuhan. Nih. Kemudian di sini ada Two of Pentacles dan ada Queen of Swords dalam bentuk reverse. Di sini Anda berbalik arah karena seseorang yang memperlakukan Anda dengan curang, tidak adil, pelin-pelan. Anda memutuskan hubungan dengan orang tersebut. Karena hal ini membuat Anda menjadi stres, tidak stabil. Anda merasa seseorang telah melanggar batas, sehingga membuat Anda merasa marah dan kecewa, yang akhirnya membuat Anda meninggalkan orang itu. Ya, di sini ya. Kemudian di sini ada Page of Swords in reverse. Dan di sini ada Three of Cups in reverse. Jadi di sini di Page of Swords in reverse, mereka mengawasi Anda dan sedang memikirkan langkah apa ya yang sebaiknya diambil untuk next step untuk berikutnya. Dan kemudian di Three of Cups in reverse, di sini seseorang berpikir untuk melakukan reuni atau kembali bersama, tetapi mereka tidak berani untuk melakukan komunikasi. Di sini muncul adanya situasi kurangnya perubahan, kurangnya pergerakan. Mereka ingin reuni kepada Anda, tetapi mereka masih belum tahu nih seperti apa ya tindakan yang harus diambil seperti itu. Nah, di sini ada The Death. The Death ini adalah sesuatu telah terungkap, ya. Di sini adanya energi Scorpio. Di sini Anda disarankan untuk beristirahat setelah menemukan sesuatu yang dirahasiakan. Di sini mereka menyadari bahwa terjadinya suatu delay dalam hal komunikasi antara mereka dengan Anda. Dan kemudian di sini ada kartu The Tower, kartu terakhir. Di sini Anda perlu siap melepas sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan keadaan diri Anda, sehingga Anda dapat hidup sesuai dengan kata hati Anda. Walaupun keadaan ini menimbulkan kekacauan, namun memungkinkan adanya kebebasan dan pertumbuhan psikologis yang baru bagi Anda. Oke. Baik, untuk general reading untuk zodiak Gemini sudah selesai. Saya akan lanjutkan untuk pembacaan kartu oracle sebagai kartu pendukungnya. Baik, di sini saya menggunakan 5 kartu oracle. Saya akan mengocok ya untuk kartu yang pertama. Saya akan ambil 2 setiap kartu. Untuk zodiak Gemini, kartu oracle apakah yang keluar untuk memberikan saran kepada Gemini untuk mengatasi masalahnya. Oracle yang ketiga, saya juga akan ambil 2 kartu ya, zodiak Gemini. Kartunya akan keluar. Saya akan ambil 1 di sini.
Di oracle yang keempat itu juga akan ada 2 kartu. Dan di kartu oracle yang terakhir 2 kartu juga. Baik, di sini saya mulai dari sini saja ya. Di sini dikatakan bright heart light, open connection. Jadi di sini Anda diminta untuk memberikan cahaya kepada hati Anda, membuka koneksi terhadap orang baru, terhadap hal baru, ya. Bright light heart. Jadi hati Anda yang mungkin kecewa, terluka, di sini diminta agar melalui proses healing, agar dapat bercahaya kembali, agar dapat kembali ke siapa diri Anda yang seutuhnya. Kemudian di sini ada go with the flow, letting go, cleansing, receiving. Jadi di sini Anda diminta untuk melepaskan, untuk membersihkan dan untuk menerima. Di sini lebih kepada penerimaan takdir, bahwa takdir yang sudah terjadi atau kejadian yang sudah terjadi sudah tidak bisa dirubah lagi. Anda harus menerimanya dengan legowo, dengan ikhlas. Anda harus melepaskan segala kesakitan, kepahitan, beban, sehingga Anda akan menjalani beban, sehingga Anda menjalani masa depan Anda dengan lebih ringan. Ya, Anda harus menghilangkan semua burden itu, semua sakit hati itu. Butuh waktu memang, tapi saya yakin Anda pasti bisa. Di sini Anda bisa melakukan spiritual bathing, yaitu mandi dengan menggunakan garam, ya, atau juga Anda bisa pergi ke laut, Anda bisa berendam di pantai, jadi menetralisir energi-energi negatif. Dan Anda juga bisa melakukan meditasi atau berpuasa untuk bisa lebih melembutkan hati Anda. Oke. Kemudian di sini ada new partner. A change meeting is no mistake. It is divinely orchestrated as a catalyst to set the wheels in motion for the fruition of your prayers. Pay careful attention to new people we send into your life. You will recognize them by your sense of familiarity, comfort, and safety. Jadi di sini Anda akan bertemu dengan new partner atau orang baru. Ya, di sini Anda akan mengenali tanda-tandanya. Ketika Anda sudah merasakan nyaman, merasakan adanya safety atau security, atau merasa familiar dengan orang baru tersebut. Ya, jadi pay careful, okay? Kemudian di sini ada giving and receiving. The entire universe operate in cycles similar to your inhalation and exhalation. When you only exhale or give, or only inhale or receive, you become out of rhythm with the universe. For optimal health, energy and replenishment, balance each inhalation in your life with an exhalation. Jadi di sini Anda diminta untuk melakukan suatu balance antara giving dan receiving. Ya, antara giving dan receiving untuk mengoptimalkan kesehatan, energi, dan balance hidup Anda, keseimbangan dan harmonisasi dalam hidup Anda. Di sini kartu berikutnya, ask for your needs to be met. God and the angel can come to you at only if you make a free will choice to be helped. And it begins with asking. It doesn't matter how you ask God for help, but only that you do so. The same hold true with clearly asking other people to assist you. Jadi di sini Anda diminta untuk meminta, untuk memohon kepada Tuhan dan kepada para malaikat, apa sih yang Anda butuhkan, apa yang Anda inginkan, apa yang Anda ingin capai dalam hidup Anda. Ya, Anda harus mempunyai keyakinan bahwa saat itu pasti juga jawaban doa Anda akan terjawab. Di sini ada raise or promotion. Congratulations, an increase in your abundance flow awaits you. This is a result of your positive focus and willingness to take action based on your divine guidance. Keep up the good work. Di sini Anda akan menciptakan, akan terjadinya suatu promosi atau peningkatan gaji dalam karir Anda, atau bila Anda seorang entrepreneur, akan adanya suatu omset yang meningkat. Di sini karena Anda
dilihat dari kerja keras Anda, ya, dari fokus Anda dan dari tindakan positif Anda, sehingga Tuhan membalas dengan abundance yang berlimpah, dengan berkah yang berlimpah. Jadi selamat. Oke, di sini ada untuk kartu berikutnya, focus intention. Keep your unwavering thought, feelings, and action focus on your target, and you will make your mark. Jadi di sini Anda diminta untuk fokus kepada apa target Anda, apa tindakan yang harus Anda ambil, ya, apa intention yang harus Anda ambil, ya, sehingga Anda bisa mencapai kesuksesan yang Anda impikan. Kemudian di kartu berikutnya ada Saraswati, the arts. Express yourself through creative activities. Jadi di sini Anda disarankan untuk mengekspresikan diri Anda melalui kegiatan yang penuh dengan daya kreativitas. Anda bisa belajar juga bermain musik, atau Anda bisa melukis, menggambar, atau menyanyi, ya. Jadi di sini disarankan untuk melakukan hal-hal yang kreativitas, yang bisa meningkatkan daya kreativitas yang ada di diri Anda. Kemudian di sini ada kartu Safir, easy does it. Your health, happiness, and abundance require a gentle approach to live and work. Jadi di sini Anda dibilang bahwa kesehatan, kebahagiaan, dan keberlimpahan Anda meminta suatu pendekatan yang gentle untuk bisa hidup dan bekerja, ya. Oke. Di sini ada forgiveness heal. Forgiveness heal ini berarti Anda diminta untuk healing dengan cara melalui pengampunan. Time to release repressed anger as it's blocking your health and happiness. Jadi di sini Anda diminta untuk melepaskan amarah Anda, melepaskan rasa sesak yang ada di dalam hati Anda. Anda harus let it go, ya, dengan cara apa? Dengan cara healing. Nah, salah satu cara healing adalah selain meditasi, kontemplasi, ataupun spiritual bathing, yaitu dengan cara memaafkan, mengampuni diri sendiri dan mengampuni sesama, mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kita, ya. Tapi walaupun kita sudah mengampuni, jadikan itu pembelajaran untuk kita, learning lesson. Jadi kita tahu apa yang kemarin salah, sehingga kita tidak akan lagi jatuh ke dalam lubang yang sama. Itu menjadikan suatu guru yang sangat mahal, ya, dalam kehidupan kita. Gitu. Jadi di sini Anda disarankan untuk forgiveness heals. Oke, baik. Sekian pembacaan untuk zodiak Gemini. Semoga bisa membantu dan bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih banyak atas waktunya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di YouTube channel saya, and just like. Sampai ketemu lagi di lain waktu.